judi online. Judi online. Ini kita dalam kondisi darurat judi online. Ini anak kita yang terlibat praktik judi online jumlahnya tidak sedikit. Yaitu yang 11 tahun sampai 9 tahun itu jumlahnya lebih dari 197.000 anak. Yang tertinggi itu Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Yang tertinggi Jawa Barat ya. Setelah Jawa Barat nomor 2 DKI Jakarta. Setelah itu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Karena memang juga para pemilik bisnis judi online juga nggak kalah canggih. Begitu situs itu ditutup, mereka bikin lagi. Begitu ditutup, bikin lagi. Segera membuat regulasi yang mengatur, saya nggak mengatakan melarang lah, mengatur supaya anak-anak itu dibatasi dalam penggunaan media sosial. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Jaga Asa Podcast. Kali ini kita bicara sesuatu yang kekinian tentang perundungan, tentang kekerasan seksual pada anak, tentang judi online, dan yang berkaitan dengan anak. Dan narasumber kita kali ini adalah senior saya ini, Bung Kawian. Kawian, nama lengkapnya Kawian saja. Ya. Tapi kadang sering disebut ya, Kawian itu, Kawian Cakian itu nama ayah saya. Nama ayah. Ya. Oh iya. Mas Kawian, ini kan Anda dikenal sebagai seorang jurnalis. Dan kalau para pemirsa podcast pernah menyimak siaran sebuah stasiun televisi, pasti di belakangnya ada tulisan Kawian dan siapa gitu loh. Melaporkan. Ya. Terus kenapa kemudian setelah sekian lama bergelut di dunia jurnalistik, kemudian Anda tergerak ke perlindungan anak? Bagaimana ceritanya? Ceritanya ya, pertama saya mengucapkan terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk hadir di podcast ini ya, yang luar biasa. Saya sudah nonton beberapa episode ya, menampilkan beberapa informasi dan juga human interest yang juga sangat menarik ya, ada ngapak dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan saya kenapa masuk ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tentu saja suatu proses yang panjang ya. Saya sekitar 23 tahun saya menjadi jurnalis televisi. Setelah itu saya pindah atau bergeser ke Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Saya sebagai ketua. Lalu kemudian 2022 saya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Saya lihat bahwa peran KPAI saat ini sangat penting ya, sangat penting bagaimana untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya dan juga dipenuhi hak-haknya. Jadi kita ingin memastikan bahwa anak Indonesia perlindungan anak Indonesia berjalan sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi kemudian saya lihat juga antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ada irisan kesamaan, sama-sama ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya anak dan perempuan. Iya. Nah, kan mungkin ada suatu hal yang selaras, yang paralel dengan apa yang selama ini Anda geluti dalam dunia jurnalistik. Kan berapa kali juga sering diberitakan soal predator anak, soal problematika yang muncul di layar kaca televisi itu. Nah, itu apakah kemudian mempengaruhi juga Anda dalam mengambil keputusan untuk terlibat dalam perlindungan anak? Saya kira sedikit banyak ada ya. Jadi saya melihatkan saat ini ya bahwa kondisi anak di satu sisi punya peran, punya posisi yang sangat strategis. Strategisnya apa? Karena anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak masa depan akan memegang kendali sebagai pemimpin. Oleh karena itu, anak harus dijaga, harus dilindungi, harus dipenuhi hak-haknya supaya kelak bisa menjadi pemimpin bangsa yang
sebagaimana diharapkan. Nah, saya ingin ikut serta dalam pengawasan perlindungan anak. Bung Kawian, ini kan yang tadi saya sebutkan problematika anak soal judi online, terus kemudian soal predator anak gitu ya, predator seks ya. Terus kemudian anak yang memang tidak mendapatkan misalnya pendidikan yang layak dan yang lainnya. Nah, sebenarnya kalau Anda melihat problematika yang ada di Indonesia sampai pada taraf apa, itu kemudian membutuhkan campur tangan pemerintah melalui komisioner KPAI sehingga kemudian terbentuk masyarakat Indonesia yang ramah pada anak gitu. Saya tertarik dengan isu soal judi online. Ini kita dalam kondisi darurat judi online. Ini anak kita yang terlibat praktik judi online jumlahnya tidak sedikit. Yaitu yang 11 tahun sampai 9 tahun itu jumlahnya lebih dari 197.000 anak. Yang di bawah 10 tahun ada 80.000 anak. Nah, banyak juga ya? Banyak juga. Kita mungkin akan bentuknya seperti apa judi online? Kenapa sih begitu banyak? Karena memang judi online kan sumbernya digital. Ya. Digital. Hampir setiap anak itu sudah terkoneksi dengan internet dan mereka mengonsumsi media sosial. Nah, kemudian karena terkoneksi, sementara judi online ada di sini. Ya, dalam genggaman anak-anak, maka di satu sisi anak-anak kita membutuhkan handphone yang terkoneksi dengan internet untuk komunikasi dengan orang tua, untuk komunikasi dengan guru dan sebagainya, untuk browsing materi-materi pelajaran. Tetapi di sisi lain ada banyak bahaya di sini seperti judi online, pornografi, kekerasan seksual di ranah daring dan sebagainya. Nah, kembali ke judi online ini harus kita selamatkan ya. Jangan sampai jumlah ini terus bertambah, kemudian anak-anak kita terus menjadi korban judi online yang jumlahnya tadi sudah saya sebutkan 197.000 lebih anak yang menjadi korban judi online. Sampai batas 17 tahun ya berarti? Kalau anak menurut undang-undang itu sampai sebelum 18 tahun. Sebelum 18 Bahkan tahun. Yang masih dalam kandungan itu sudah diperlakukan sebagai anak dan harus mendapatkan perlindungan. Nah ini Bung Kawian, ini kan ada beberapa lembaga ya, termasuk kementerian yang ngurusi urusan-urusan kayak gini nih, urusan-urusan gaple di internet itu. Nah, ada peran Kementerian Komdiki sekarang namanya, dari Kominfo menjadi Komdiki. Terus kemudian ada peran mungkin KPAI, ada peran kelembagaan-kelembagaan lain yang saya pikir juga sangat penting. Nah ini bagaimana kemudian KPAI membagi peran dengan Komdiki ataupun yang lainnya dalam hal pemberantasan judi online untuk anak-anak? Ya, sekali lagi bahwa anak-anak harus dilindungi dari praktek judi online. Ya. Tadi saya sebutkan kenapa sih begitu marak, karena memang adanya kemudahan akses ya anak ke internet. Dunia digital sudah menyatu dengan anak-anak itu sejak terjadi era COVID ya. COVID banyak kegiatan belajar mengajar yang dilakukan lewat internet, kemudian jumlah penggunaan uang digital ya dan transaksi keuangan digital juga itu mempengaruhi ya. Kemudian promo judi online juga dahsyat dan masif di mana-mana, terutama di media sosial. Nah, ini memang peran Kementerian Komunikasi dan Digital sangat penting karena kementerian inilah penguasa digital ya. Kita berasumsi bahwa kalau kementerian ini sudah tegas memberantas situs-situs judi online itu selesai urusan judi online. Ternyata tidak ya. Karena memang juga para pemilik bisnis judi online juga nggak kalah canggih. Begitu situs itu ditutup, mereka bikin lagi. Begitu ditutup, bikin lagi. Tetapi kita berharap bahwa
pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital tidak kalah dengan para bandar judi yang juga memanfaatkan para ahli ya, para ahli teknologi, ahli digital yang bekerja di kementerian ini ya. Seperti kemarin terungkap ada beberapa belas ahli teknologi, ahli digital yang bekerja di kementerian justru membackingi praktik judi online seperti dibongkar oleh kepolisian beberapa minggu yang lalu. Nah, Bung Kawian ini kan Anda kan banyak tinggal di Jakarta sebagai aktivis, sebagai jurnalis dan yang lainnya. Kalau dalam kacamata Anda, Jakarta itu termasuk kategori parah tuh nggak? Jakarta termasuk jumlah yang sangat besar. Oh, iya? Jadi kalau kita hitung berdasarkan provinsi, ini untuk umum ya, bukan cuma anak itu, yang tertinggi itu Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Yang tertinggi Jawa Barat ya. Setelah Jawa Barat nomor 2 DKI Jakarta. Setelah itu Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten ya. Nah, kemudian untuk kabupaten kota itu yang paling tinggi Jakarta Barat. Di Jakarta Barat, kemudian Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Jakarta Timur dan Jakarta Utara itu yang tertinggi. Nah, kalau tingkat itu secara nasional. Ya, kalau tingkat kecamatan itu yang terbanyak ya, yang nilai transaksinya terbesar itu adalah di Bogor Selatan. Bogor Selatan. Tambora Jakarta Barat, Cengkareng, Kemayoran, Kalideres dan Penjaringan Jakarta Utara itu daerah-daerah yang kasus judi online-nya tertinggi. Ya red flag lah, bendera merah itu. Nah, saya kira angka yang tinggi ini harus menjadi perhatian para kepala daerah, camat, bupati, wali kota supaya bergerak bersama elemen dan kementerian lembaga yang lain. Iya, iya. Perlu kerjasama pentahelik ya. Pentahelik, kerjasama kementerian lembaga ya, kolaborasi. Termasuk juga dengan media ya. Saya kira media sekarang kan eranya udah era media dan era media sosial. Saya kira media sosial juga perlu dimanfaatkan untuk menyosialisasikan, meliterasi, mengedukasi tentang bahaya judi online khususnya untuk anak-anak. Termasuk peran tokoh agama ya. Peran tokoh agama juga penting. Mungkin ya dalam khotbah Jumatnya, dalam pengajian perlu memasukkan topik atau isu tentang bagaimana judi online itu sesuatu yang berbahaya selain juga dilarang oleh agama. Ini kan baru bicara data, Bung Kawian. Nah, saya tertarik justru mungkin barangkali pengalaman empirik yang pernah dirasakan oleh Bung Kawian selama di KPAI. Mungkin baru beberapa saat ya, baru beberapa saat. Tapi paling tidak apakah pernah menangani kasus judi online terhadap anak-anak? Paling mutakhir lah. Yang paling mutakhir itu saya sudah membuktikan bahwa ternyata anak-anak kita itu bukan hanya sebagai korban judi online. Belum lama kami ke Palembang, Sumatera Selatan, ada 2 anak SMK yang memanfaatkan media sosialnya untuk promosi judi online. Dalam bentuk dia bandar atau gimana? Dia mempromosikan. Oh, promosi. Mempromosikan judi online. Dia tidak kenal dengan orang yang menyuruh, tapi komunikasinya lewat media sosial. Dia diberi uang setiap bulan 1 juta sampai 3 juta untuk mempromosikan itu angka yang besar itu, judi online. Kemudian karena memang dia followernya tinggi, itu anak. Nah, dari catatan itu yang kami dapatkan setelah ke lapangan itu memang di daerah itu koordinasi antar kementerian, lembaga, instansi masih kurang. Saya katakan masih kurang itu karena kepolisian menangani kasus tersebut tidak koordinasi dengan dinas pendidikan, tidak koordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota. Padahal anak-anak yang katakanlah tadi menjadi influencer atau promotor judi online itu setelah ketahuan, setelah katakanlah ditangkap ya, itu harus diberi pembinaan, bimbingan, rehabilitasi, psikologi dan pendampingan dan sebagainya. Nah, kalau kepolisian kan ranahnya penegakan hukum. Kalau yang penanganan, pendampingan dan sebagainya dinas sosial,
pendidikan, Pemprov dan sebagainya. Ya, berarti kan bandar-bandar judi online itu pasti tertarik pada para influencer, pendengung anak ini Iya. yang punya jumlah follower yang banyak. Tapi kan dari sisi menurut undang-undang kan penegakan hukum terhadap anak juga dibedakan kan? Oh pasti, Dibedakan. pasti. Jadi, Nah itu bagaimana penanganannya? kan ada yang namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Oke. tentang sistem peradilan pidana anak. Oke. Jadi anak-anak kalau berhadapan dengan hukum atau terlibat masalah hukum itu ya ada yang namanya diversi, ya. Jadi penyelesaiannya di luar jalur hukum. Kalaupun misalnya ada anak yang berkonflik dengan hukum, melakukan tindak pidana, maka penanganannya pun beda, ya. Misalnya polisi cara komunikasinya beda, tidak menggunakan seragam polisi. Jaksa juga begitu. Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum misalnya masih harus tetap sekolah, masih harus boleh rekreasi, masih harus boleh ketemu atau ditemui oleh orang tuanya dan sebagainya. Iya, iya. Jadi memang penanganannya yang berbeda ya. Berbeda. Nah dalam kasus yang di Palembang tadi itu bagaimana? Isu paling mutakhir sejauh ini? Karena masih kategori anak, ya. Dan itu bukan tindakan kekerasan misalnya membunuh orang atau apa, maka kedua anak tersebut yang merupakan siswa SMK dikembalikan ke orang tua dan dalam pengawasan pemerintah daerah setempat. Nah, Mas Heri, ini kadang-kadang kan orang bertanya kok anak-anak kok sepertinya diistimewakan, Ya, kan? Kayak ya. tadi misalnya ada undang-undang yang mengatur beda lah ya, beda ya memang. Anak itu di dalam konstitusi memang benar-benar diberi tempat yang istimewa, khusus. Karena apa? Karena memang anak-anaklah yang akan menjadi pemimpin kita, yang menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa, ya. Di pasal 26 Undang-Undang Dasar 45 perubahan, anak dijamin hidup dan berkembangnya, ya. Lalu juga ada undang-undang khusus yang memberikan perlindungan kepada anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sudah mengalami revisi 2 kali. Dan belum lama juga ada Undang-Undang tentang kesejahteraan ibu dan anak. Ya, itu kan berarti ya, memang anak-anak diberi tempat dan punya tempat yang strategis di negara kita ini. Iya. Ini saya kutip ya sebagai informasi, saya kutip satu kutipan puisi dari Khalil Gibran tentang anak ini. Anakmu bukanlah milikmu, mereka adalah putra-putri yang sang hidup dan yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukanlah milikmu. Nah ini terus kemudian terakhir, engkaulah busur asal anakmu, anak panah hidup melesat pergi. Sang pemanah membidik sasaran keabadian. Inilah, disinilah keistimewaan seorang anak itu yang kemudian kita harus jaga ya, Bung Kawian ya. Iya. Bung Kawian. Nah, selain soal judi online ya, dalam beberapa waktu terakhir ini saya pikir Bung Kawian juga mengamati soal predator seks pada anak ya. Ini yang juga di sejumlah tempat, bahkan tempat pendidikan ya. Betul. Tempat pendidikan seperti ya kita sebut pondok pesantren dan yang lainnya yang kemudian ternyata ada oknum oknum gurunya yang kemudian secara kejiwaan bermasalah dalam hal ini. Nah, apa himbauan sebenarnya KPAI dalam hal ini untuk kemudian paling tidak mengurangi, menggerus sedikit demi sedikit soal pelanggaran predator seks pada anak, terus kemudian soal judi online dan yang lainnya. Iya, ini data di KPAI dan juga mungkin data di Kementerian Pendidikan, di Kementerian Agama, juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa kekerasan terhadap anak itu ternyata lebih banyak dilakukan oleh orang terdekat
Orang tergugat itu siapa? Orang tua, ayah, ibu, ya, guru di sekolah, pengasuh di pesantren, aparat penegak hukum. Jadi itu adalah teradu yang diduga banyak melakukan ya kekerasan terhadap anak, termasuk juga kekerasan seksual ya dilakukan oleh orang terdekat. Nah, kemudian bagaimana supaya itu dapat dicegah? Saya kira kita harus memfungsikan kembali sekolah, pesantren sebagai tempat yang ramah dan aman bagi anak ya. Nah, untuk itu sebenarnya sudah ada misalnya untuk sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dulu kan namanya Kemendikbud. Sekarang namanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dikdasmen. Itu sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 46 tahun 2000 yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan atau di satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, itu sebenarnya sudah secara regulasi sudah ada, cuma tinggal bagaimana komponen yang ada di sekolah. Itu permen itu kan tahun 2000, artinya 2023. Oh, 2023. Ya. Saya pikir 2023. Berarti masih masih aktual ya terhadap kondisi sekarang. Di lingkungan pesantren dan di lingkungan Kementerian Agama juga ada Permenak, Peraturan Menteri Agama nomor 73 kalau tidak salah, yang juga mengatur yang sama. Nah, ini Mas Heri, itu sebenarnya kan undang-undang juga sudah memasang ketat perlindungan buat anak. Misalnya di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada pasal yang menyebutkan kalau pelaku kekerasan seksual terhadap anak itu adalah orang tua, guru, pendidik, pengasuh ya atau aparat hukum, maka hukuman yang dijatuhkan itu ditambah 1/3 dari orang lain. Itu kan sebenarnya satu langkah untuk memprotek anak-anak dari praktik kekerasan atau kejahatan seksual. Jadi misalnya seorang dihukum 10 tahun jadi 13 tahun ditambah 1/3 dari 10 tahun. Iya, jadi 13 tahun misalnya gitu ya. Iya. Jadi ada pemberat itu di sana. Pemberatan. Ya. Nah, Bung Kawian, ini kan bentuk kehadiran pemerintah dalam hal ini soal bagaimana mereka peduli concern terhadap perlindungan anak ini kan terbukti dengan dibentuknya misalnya Kementerian PPPA ya. Ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Yang sekarang menterinya ada menteri, ada wakil menteri. Nah, itu bagaimana kemudian KPAI berkoordinasi dengan Kementerian PPPA itu? Ya, tentu kami KPAI berkolaborasi ya, berkoordinasi. Hanya saja memang kalau kementerian kan pelayanan. KPAI itu disubordinasi kementerian atau tidak? Sebenarnya? Bukan, KPAI itu lembaga negara independen yang dibentuk atas dasar undang-undang, bertanggung jawab kepada presiden, termasuk kita mengawasi kinerja kementerian dalam hal perlindungan anak. Hanya saja secara administratif memang kami berkoordinasi atau menjadi ada satuan kerja satker kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi mereka yang sebagai eksekutor ya? Ya, mereka eksekutor, pelayan, kami yang melakukan pengawasan, begitu. Nah, kalau di kementerian itu sendiri apa yang sudah mereka lakukan yang Anda awasi itu dalam hal ini? Ya, kalau KPAI kan pengawasannya, tugas KPAI itu ada 7 ya. Yang pertama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Yang kedua mengumpulkan data dan informasi terkait dengan perlindungan anak. Yang ketiga itu memberikan masukan dan rumusan tentang kebijakan perlindungan anak dan seterusnya, termasuk ya melakukan mediasi jika ada yang bersengketa dan sebagainya. KPAI ini masa periodenya sampai tahun? Kami 2022 sampai 2027 insya Allah. 2027 artinya masih dalam rentang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang. Nah, kalau Anda lihat
kira-kira apa yang bisa menjadi masukan dari KPAI untuk pemerintahan Presiden sekarang dalam konteks perlindungan terhadap anak? Saya mungkin bisa memberi masukan tapi tidak umum ya, tapi spesifik dalam bagaimana agar anak lebih terlindungi di ranah digital. Saat ini itu sudah ada rancangan peraturan pemerintah tentang tata kelola perlindungan anak dalam sistem elektronik. Gimana itu? Itu sudah selesai dibahas, sekarang sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum. Jadi kalau kami berpendapat segera supaya rancangan peraturan pemerintah itu segera disahkan, karena peraturan itu akan mengatur secara ketat semua produk elektronik ya yang terakses, apakah itu internet, apakah itu portal, apakah platform itu ada kewajiban untuk memastikan bahwa jika diakses dengan anak itu akan aman. Yang kedua yang juga perlu segera disahkan itu rancangan peraturan presiden peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Itu yang artinya gimana itu artinya? Itu artinya bahwa semua kementerian, semua lembaga itu harus ikut berpartisipasi dalam menjamin keamanan anak di ranah digital gitu. Jadi apakah itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kominfo atau Komdigi itu harus punya peran pengawasan aktivitas anak di ranah daring. Oh iya. Jadi banyak masukan yang memang harus segera dieksekusi ya. Bung Kawian, dalam konteks perlindungan anak, termasuk juga bagaimana kepedulian kita sebagai anggota masyarakat untuk kemudian melindungi anak-anak kita dari jangkauan judi online dan juga yang saya concern juga soal predator terhadap anak itu. Saya boleh tambahkan sedikit? Silakan. Belum lama ini pemerintah Australia mengesahkan undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun itu menggunakan media sosial. Oh iya? Ya. Saya ketika ditanya wartawan mengatakan bahwa pemerintah Indonesia segera membuat regulasi yang mengatur, saya nggak mengatakan melarang lah, mengatur supaya anak-anak itu dibatasi dalam penggunaan media sosial. Nah, bagaimana pembatasannya? Mari kita bahas bersama-sama, karena soal usia kan masih terjadi perdebatan, apakah 3 tahun boleh, 5 tahun boleh terkoneksi dengan internet dan sebagainya. Yang pasti bahwa anak-anak harus dilindungi dari kekerasan di ranah digital gitu. Iya. Ya, jadi perbincangan yang sangat berisi dan saya pikir sangat menarik soal perlindungan anak, dan memang kemudian sesuai dengan tema podcast kita di Jaga Asa Jaga Harapan ini. Jaga Asa ya? Ya, Jaga Harapan dalam konteks anak. Oke, Bung Kawian, terima kasih atas kehadirannya di Jaga Asa Podcast kali ini. Tanpa bermaksud menyimpulkan bahwa memang kita harus terus-menerus menjaga harapan termasuk pada anak-anak agar bangsa ini akan jauh lebih baik. Terima kasih di pertemuan kali ini. Kita jumpa lain waktu dalam kesempatan perbincangan yang berbeda tentunya. Terima kasih. Terima kasih Bung Kawian. Oke, demikian Jaga Asa Podcast kali ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.